Pemirsa, masih bersama Pojibu di sini, dan di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal salah satu tanaman liar di sekitar kita. Tanaman ini bernama selada pahit. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, ikutin terus videonya. Selada pahit atau Launaea intibacea adalah tanaman asli Afrika dan telah diperkenalkan ke bagian hilir Amerika Utara, Hindia Barat, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Asia beriklim sedang dan tropis. Tanaman ini termasuk gulma kosmopolitan yang dapat beradaptasi dengan kondisi kering. Tanaman ini juga dilaporkan menyebar dengan cepat di daerah-daerah yang terganggu. Kemampuannya untuk bertahan hidup di lokasi yang kasar dan terganggu menjadikan selada pahit adalah genus yang paling gampang tersebar luas. Selada pahit menyebar melalui biji yang mudah disebarkan oleh angin dan air dan sebagai kontaminan di tanah, pada mesin pertanian, atau menempel pada kendaraan dan pakaian. Daerah asal spesies ini adalah dunia lama tropis dan subtropis. Selada pahit adalah tanaman tahunan atau 2 tahunan dan tumbuh terutama di bioma tropis yang kering secara musiman. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai makanan hewani, obat-obatan, dan makanan. Selada pahit berbunga sepanjang tahun dan merupakan gulma yang hidup di habitat yang terganggu. Di daratan, di dasar sungai yang kering, atau di lereng berbatu yang jarang ditumbuhi tanaman. Tanaman ini juga ditemukan di pesisir pantai, di kantong pasir, di bebatuan karang, di bebatuan tua, dan di rumput liar, serta di kebun dan area budidaya. Kadang-kadang juga ditemukan di daerah terbuka dan kering, biasanya di sepanjang pantai berpasir, dan juga menjadi gulma pantropis dan subtropis di daerah dataran rendah. Tanaman selada pahit bisa ditemukan hingga ketinggian kurang lebih 1.200 meter di atas permukaan laut. Bagian dari tanaman ini yang dapat dimakan adalah daunnya, tetapi tidak bisa dimakan mentah. Morfologi tanaman ini merupakan herba tahunan polimorfik, tingginya antara 15-150 cm. Batangnya tegak, berdaun di bagian bawah atau tidak berdaun, dan daun kemudian berbentuk roset basal. Daun basal berukuran antara 1,5-37 kali 0,5-14 cm. Bulat telur hingga spatulate atau menyerupai sendok. Bentuknya tumpul hingga lancip. Sinuet dentante hingga runcinate. Tepinya dentikulat atau berserat dengan gigi putih kaku. Batang daun lebih kecil. Lancet, pinnatifid, auriculat sagittate. Perbungaan tanaman ini dengan banyak kapitula. Sedikit hingga banyak sumbu berbunga, tegak menyebar. Kapitula sering berkumpul di buku dengan 12 hingga 35 kuntum. Involucre atau penutup ramping, memiliki panjang 9-13 mm. Pilarias bagian dalam 8. Kuntum kuning pucat. Panjang ligule 5,5-6 mm. Linier. Kepala sarinya memiliki panjang 1,1-1,3 mm. Agenes memiliki panjang 3,2-4,5 mm. Bagian dalam memiliki 4 rusuk utama, keabu-abuan, berkerut lemah, runcing hingga rostrat pendek, marginal dengan paruh 1/8-1/4 panjang agene, dan 5 rusuk utama, berkerut tajam, hitam, terkadang pucat. Sementara papus panjang 7-8 mm persisten dengan bulu halus bagian luar dan bulu bagian dalam. Beberapa bulunya mirip rambut sehingga menghasilkan papus dimorfik yang tidak jelas. Dan pemirsa, berikut ini adalah beberapa manfaat dari tanaman selada pahit yang perlu kita ketahui. Tanaman ini mempunyai kandungan air yang tinggi dan memiliki khasiat obat untuk mengontrol lipid, mengobati penyakit kuning, gangguan liver, dan penyakit kulit. Tanaman ini juga kadang-kadang digunakan sebagai makanan. Tanaman muda dan daun muda rasanya enak bila dimasak sebagai sayuran, dan rasanya tidak enak jika mentah. Perlu merebus daunnya selama 40 menit atau lebih dalam banyak air agar bisa dimakan. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya tentang tanaman selada pahit ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Bagi yang belum subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.